Fashion Temple Orka. Kami dari Satria Laut Perkasa pada prinsipnya terkesan dan bagus produknya. Mudah-mudahan harga yang bagus, mendapatkan barang yang bagus. Elegan, futuristik, intelligent. High tech dan luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Lapatria bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Luar biasa. La Patria. Bisa. Halo Insan Patria. Wah, balik lagi di podcast Product Branding episode ke-3. Kali ini dengan saya Jamal Hardian dari Corporate Communication PT United Tractors Pandu Engineering dan rekan saya. Hai, saya Ling Ling dari Batam Operation dari PT Patria Maritim Perkasa. Episode kali ini menjadi sangat spesial nih Mas. Kenapa? Ya. Karena ini merupakan bagian dari rangkaian produk branding PT United Tractors Pandu Engineering Group. Nah, sebuah inisiatif untuk memperkenalkan inovasi dan kapabilitas perusahaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas pastinya. Betul, Ling. Nah, kali ini kita akan ngulik-ngulik seputar produk yang ada di perairan nih. Karena sebelumnya kita bahas produk-produk yang berkaitan dengan tambang, ya kan? Nah, kali ini kayaknya spesial sekali ya, karena yang akan kita bahas adalah produk-produk di perairan. Nah, pada hari ini juga kita kedatangan tamu spesial kan, Betul, yang Mas. punya produk-produk maritim. Nah, sebenarnya. bener banget. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Langsung kita sambut. saja. Selamat datang Ibu Tiwi. Ya, selamat pagi Mbak Liani, Mas Jamal. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Oke, gimana, Ling? Sepertinya sangat semangat ya Bu Tiwi Wah, ya. harus semangat Selalu setiap semangat hari. terus ya, Bu Iya Tiwi. benar. Kayak kalian ini berdua ya, yang selalu tersenyum dan semangat ya. Oh, itu selalu Ibu Tiwi. Iya. Nah, sebelum mulai ke Ibu Tiwi, kita bahas dulu ya. PMP ini apa sih, Ling? Perusahaan apa sebenarnya? Nah, PMP ini adalah sebenarnya adalah anak perusahaan dari PT United Tractors Pandu Engineering yang bergerak dengan bisnisnya pembangunan dan perbaikan Perbaikan kapal. kapal ya, Ling ya. Betul ya, Ling ya? Betul. Oke, dan sudah berdiri sejak 13 tahun yang lalu. Bener banget Mas Jamal. Nah, kalau Ibu Tiwi sendiri apa, Ling? Siapa, Ling? Kalau Bu Tiwi ini kebetulan ya, beliau sebagai Deputy Division Head saya di Batam Operation, di shipbuilding proses, di mana Ibu Tiwi ini juga di bawahnya ada dua departemen, yaitu ada PPC dan juga ada production. Nah, langsung saja kali ya Mas ya, karena Boleh, Bu kita Tiwinya ngobrol-ngobrol. sepertinya sudah sangat siap untuk Wah. kita tanya-tanyain ya Bu Tiwi. Oh, sangat siap. Sangat Ayo. siap ya Bu Tiwi. Jadi Iya. boleh nih kita langsung tanya-tanya Bu Tiwi ya. Silahkan Mbak Liani. Nah, Bu Tiwi, ini ngomong-ngomong soal produk Orka, mungkin kita saat ini sedang lagi di Orka juga ya semuanya. Nah, ada apa saja sih produk-produk yang dibangun di PMP ini? Jadi memang di PMP ini setelah ya tadi ya 13 tahun kita berdiri, cukup banyak produk-produk yang kita sudah buat ya. Sudah lebih dari 200 kapal dan memang banyak terdiri dari produk-produk yang bergerak di bidang coal gitu ya. Kemudian ada yang nikel. Bahkan kita juga sempat membuat salah satu produk floating bank ya. Floating bank yang dioperatkan itu di area Nusa Tenggara Barat gitu. Dan kita juga sempat memproduce ya beberapa oil barge dari beberapa customer baik itu di BUMN maupun BUMS gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Liani. Jadi memang kita sudah bergerak di beberapa sektor ya untuk penetrate ke masing-masing perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, berarti sudah banyak variasi produk yang kita bikin ya Bu Tiwi ya. Nah, ngomong-ngomong dari variasi produk, saat ini juga PMP kan sedang mengembangkan produk baru ya, yang saya dengar ya. Kali ini pastinya kita akan ngebahas produk barunya nih. Namanya apa ya Bu Tiwi? Biasanya kitanya ada sebutan namanya Iya. nih. Jadi memang kadang kalau
sesuatu produk itu biar bisa diingat, kita harus cari uniqueness-nya. Nah, makanya kita sekarang ini lagi berada di produk kita yang bisa kita sebut sebagai Orca. Nah, Orca kira-kira penasaran nggak itu? Sebenarnya filosofinya apa sih Orca ya? Betul, Biasanya orang tuh betul nanya Bu Tiwi. Orca. Kebayang nggak kalian Orca itu apa sih? Aduh, itu nama apa ya? Nama mesin? hewan ya? Nama Laut ya, paus ya Bu Tiwi ya? Yes. Nah, kenapa itu ya namanya Orca kapal ini? Jadi ya kalau teman-teman tahu ya Mas Jamal, Mbak Liani, Orca itu kan mamalia ya, predator di laut. Kalau kita lihat dia paus berarti kan dia itu kuat, lincah gitu ya. Dan dia memang bisa berkolaboratif secara kelompok. Nah, filosofi ini kita ambil untuk produk development kita, khususnya Takbut Orca ini ya sebagai the next generation Takbut. Ini biar kita pengen menginformasikan bahwa Orca ini mempunyai kekuatan yang besar, punya efisiensi tenaga yang optimum gitu ya. Kemudian sangat bisa beradaptasi dengan kondisi operasional apapun gitu. Jadi memang teman-teman ini menciptakan produk yang bisa dikatakan beda daripada kompetitor yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Orca ya kelihatan tangguh, cerdas. Begitu pula dengan kapal ini. Tangguh, cerdas gitu ya. Sesuai dengan teknologi-teknologi yang kita install di dalamnya. Nah, kalau tadi sudah namanya kenapa Orca ya kan. Nah, kemudian kan sebelumnya juga sudah ada lahir takbut yang lain. Nah, yang membedakan nih Bu Tiwi antara takbut yang sebelumnya sudah diproduce dengan Orca takbut sekarang tuh apa sebenarnya? Jadi memang produk ini dikembangkan sama teman-teman R&D Maritim ya. Khususnya kita di UTPI Group ya. Kolaborasi juga dengan PML, kemudian PMP, sehingga memang kita bisa, teman-teman ini bisa menciptakan produk dengan teknologi yang lebih canggih gitu ya dibandingkan takbut existing. Kalau kita ngomong apa sih ya yang membedakan? Yang pertama, ini teman-teman ini kita lagi onboard di Orca nih. Lihat kan antara takbut existing dengan Orca itu more spacious, jadi bisa saya katakan lebih lega nih ya, ruangannya lebih besar, bisa dikatakan ya 26% lebih gede dibandingkan takbut existing. Jadi memang kita pengen memunculkan kenyamanan ya buat kru. Kalau misalnya mereka makin nyaman berada di kapal, makin betah gitu ya, mudah-mudahan itu bisa menambah produktivitas dari mereka gitu. Kalau mereka sehat, otomatis kan bisa mereka bekerja optimal ya. Betul. Gitu. Itu poin pertama tuh. Kedua, apalagi Orca ini kita lengkapi dengan teknologi-teknologi yang berbeda dengan takbut biasanya gitu ya. Jadi hybridnya itu lebih ke arah kita menggunakan baterai energy storage system. Jadi ketika misalnya hanya perlu dengan daya ya, kekuatan itu yang rendah, dia bisa menggunakan base itu tadi gitu ya. Namun dengan nanti daya kekuatan yang cukup besar, nah nanti dia akan menggunakan mesin diesel melalui auxiliary engine gitu ya. Jadi itu dua sistemnya, kemudian kita lengkapi tuh dengan fuel monitoring system juga ya. Jadi kita bisa ngelihat berapa penggunaan dari consumption fuelnya ya. Dan itu teman-teman integrated kan antara base gitu, kemudian kita ada juga solar panel ya, betul. Kemudian ada baterai energy storage system, kita integrated kan di dalam satu ship dashboard monitoring. Nah itu integrated, jadi semuanya bisa kita lihat ya, kapasitasnya si base juga sampai 133 kilowatt, kemudian solar panelnya juga ya sekitar, kalau saya nggak salah itu sekitar 13 kilowatt per hour, kemudian sama FMS juga tuh. Jadi ini luar biasa sih kalau saya bilang, teman-teman R&D Maritim juga ya cukup sangat fokus untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang lebih mutakhir gitu ya. Ya harapannya ujung-ujungnya Orca ini bisa memberikan dampak ya
dampak yang lebih ramah lingkungan ya. Artinya tadi dengan kita penggunaan base yang lebih optimal ya harapannya bisa mereduce fuel consumption. Kalau fuel consumption-nya reduce otomatis kita bisa berkontribusi terhadap net zero emission gitu. Jadi CO2-nya makin rendah gitu kan, biaya operasional juga makin rendah. Nah, itulah yang bisa dikatakan perbedaan-perbedaan yang bisa kita temukan di Orka dengan takbut existing. Gitu Mas Jamal Mantap Balian. ya. Mantap ya, Jadi ini ternyata Orka itu ya Mas, Betul. dari kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi. betul. Jadi tadi ada tenaga karena hybrid ya. Jadi tadi ada yang pakai kadang baterai, kemudian dan ada fuel juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, apalagi nih Ling-Ling? Nah, Selain tadi hybrid ya. Mungkin aku sangat meng-highlight terkait si solar panel nih Bu Tiwi. Apakah karena saat ini si fuel yang kita ketahui ya, saat ini kan di Indonesia sedang naik ini. Apakah mungkin karena dengan Orka ini PMP jadi memutuskan untuk mengembangkan si takbut hybrid ini? Ya, benar banget Mbak Liani. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, sekarang itu lagi didorong untuk implementasi ESG ya, ke arah ujung-ujungnya sustainability. Jadi memang kita sudah berpikir bahwa bagaimana kita menciptakan produk yang benar-benar ramah lingkungan gitu kan. Ujung-ujungnya kita berkontribusi terhadap pengurangan emisi gitu ya. Jadi maka dari itu kita menciptakan produk ini, harapannya ini menjadi salah satu step awal ya, step awal untuk bisa jadi nanti ke depannya kita akan mengembangkan lagi produk-produk yang lebih ramah lingkungan lagi dibandingkan ini, karena ini sebagai pijakan pertama aja gitu ya. Nah, Mas Jamal, tadi kita udah mengulik-ngulik terkait Orka. Pastinya ada kilas balik dari proses di balik pembangunan Orka ini ya Bu Twi. Ya. Pasti banyak cerita, ya kan, banyak dinamika di dalamnya. Nah, saya ingin tahu sih, ide awalnya muncul pertama kali Orka ini bagaimana Bu Twi? Iya, jadi ini tidak terlepas dari ya founding father kita ya, khususnya ya beliau salah satu memang basicnya engineer banget ya. Ini salah satu juga yang sekarang menjadi presiden direktur kita, Pak Teguh Patmurianto ya. Beliau memang bisa saya katakan cukup kuat ya dari sisi kapasitas di engineering. Maka dari itu beliau punya ideas bagaimana sih menciptakan sebuah produk yang berbeda ya daripada kompetitor lain, tapi memang bisa berkontribusi juga terhadap apa yang menjadi concern atau goal di Indonesia ini tadi, khususnya sustainability ya. Nah, saat itu memang beliau mencoba untuk menggandeng ya teman-teman R&D maritim gitu ya, teman-teman engineer untuk mengumpulkan tadi VOC dulu nih, voice of customer-nya. Jadi disasar tuh ship owner-nya gimana ya, apa sih needs-nya. Kemudian teman-teman yang di KKM ya, kru, apa-apa sih yang menjadi ekspektasi mereka juga ya di dalam operasional. Karena kan pelayarannya mereka pasti lebih tahu ya apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka, tantangannya, dinamikanya, sama yang terakhir adalah dari teman-teman teknikal gitu ya. Jadi VOC inilah yang coba beliau kembangkan, kemudian beliau ramu bersama teman-teman itu sehingga didoronglah teman-teman R&D Maritim untuk menciptakan Orka gitu. Dimulai dari VOC itu pertama, Voice of Customer. Kalau kita udah tahu VOC-nya sehingga kita nanti bisa menggali ya CTQ-nya atau critical to quality-nya apa sih yang bakalan kita ciptakan. Nah, muncullah strategi-strategi beberapa ya. Itu semuanya diramu, kemudian itu dikaji ya, dimulai dari fase tadi pengumpulan datanya, kemudian studi, desain, kemudian kita juga kan itu menggandeng badan klasifikasi ya, artinya kita mencoba untuk membuat desain itu yang comply terhadap regulasi, baik itu dari IMO, Marpol, SOLAS gitu ya. Bahkan pun juga untuk kenyamanan regulasi-regulasi dari
ya Australian gitu ya, itu teman-teman juga adopt gitu, sehingga bisa dilihat ya tangga inclined ladder yang dulu biasanya tak existing space-nya kecil ya, sekarang lebih lapang gitu, udah kayak naik di yacht ya. Benar. Saya setuju banget ini. Semi-semi, jadi nggak perlu beli yacht yang mahal-mahal mungkin ya, ini pun juga bisa untuk berlayar ke pulau, tapi bisa juga ngangkutin batu bara kayak gitu ya, atau dan lain sebagainya. Gitu Mas Yamal, Mbak Liani. Gitu. Wah, menarik ya. Jadi tadi memang prosesnya panjang ya sebenarnya ya. Iya, fasenya cukup Cukup panjang. panjang ya. Nah, kalau boleh tahu itu berapa lama ya Bu Tiwi ya kira-kira itu pengembangannya? Jadi teman-teman tuh kurang lebih ya untuk fase-fase tadi dari pengumpulan data sampai pengkajian, desain gitu ya. Bisa saya katakan itu kurang lebih setahun. Dan ini pun juga kita membangunnya ya kurang dari 1 tahun ya. Jadi kalau bisa secara total hingga produk ini bisa launch, yaitu kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Dari fase awal sampai kapal ini nanti bisa kita serah terimakan ke customer kita. Dan ya bersyukurnya lagi ya kita diberi kesempatan dengan salah satu grup kita sendiri di UTPI Group ya, PML sebagai Ya. shipping line. Sehingga bisa dikatakan value chain-nya ini berjalan ya Wah, Mas Jamal luar ya. biasa. UTPI Group punya R&D maritim gitu ya, kemudian prototyping berbagai teknologi fitur-fitur sistemnya buat Orca, kemudian PMP sebagai pembangun, lalu PML sebagai ship operator-nya nanti gitu. Nah, kita diberikan kesempatan untuk membangun ini sebagai uji coba ya. Once kalau ini benar-benar proven, artinya ya mudah-mudahan selanjutnya bisa kita komersialkan ya. Intinya kita punya spirit yang sama bagaimana kita menciptakan produk yang kompetitif, yang berbeda dari kompetitor-kompetitor lain, dan tentunya ya punya daya saing ya. Karena kenapa Orca ini bisa dikatakan unik ya, futuristik. Takbut kalau misalnya teman-teman lihat ya, takbut ya modelnya gitu aja ya, wheelhouse-nya kecil gini ya, lambungnya juga mungkin almost similar ya, paling bentukan funnelnya aja ya, ataupun pop deck-nya tuh yang berbeda. Tapi kalau yang ini bener-bener bisa saya katakan ya banyak banget perbedaannya gitu. Cukup kalau dilihat dari luar aja udah jauh banget bedanya ya. Benar, betul banget. Itulah ya, Ling. Jadi setahun itu bukan apa ya, itu lumayan ya setahun itu ya. Benar. Tapi dengan tadi ya kolaborasi engineer UTPI Group akhirnya membuahkan hasil produk yang seperti ini. Nah, sebenarnya pada saat pengembangan ini challenging atau apa ya, hal-hal yang paling challenge gitu ya, yang tantangan terbesar lah selama proses pengembangannya itu apa aja? Iya, karena ini memang inovasi pertama ya yang kita kembangkan, ya tentunya pasti yang menjadi point of concern kita itu bagaimana menciptakan desain yang comply gitu ya, sesuai dengan regulasi. Karena membuat desain itu kalau tidak sesuai dengan rules gitu ya, kemudian dari sisi kekuatan, stability juga itu salah satu point of concern-nya ya, penting. Nah, itu kalau bisa saya katakan itu adalah tantangan tersendiri bagi teman-teman menciptakan desainnya tuh ya, karena kita nggak mau membuat sebuah produk atau inovasi yang rasanya kita nggak mau gagal. Intinya kita nggak mau gagal, sehingga yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana kita membuat desainnya ini ya, bentuk hull formnya, kemudian dengan kapasitas masing-masing tangki fuel, tangki fresh water gitu ya, yang menjadi kebutuhan di operasional kapal itu bisa jauh lebih optimal gitu ya. Nah, itu tentunya tantangannya adalah di desain itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa menciptakan desain itu comply dengan rules-rulesnya ya, dan secara pengajuan di badan klasifikasi itu approve, nah itu saya bisa katakan udah one step ahead untuk kita lanjutkan untuk proses pembangunannya. Jadi memang yang kita hadapi kemarin saat proses pembangunan, kita cukup ada beberapa hal-hal yang kita idle saat itu, karena
pengajuan desain itu nggak cepat, butuh waktu proses untuk pengajuan di plan approval. Sehingga kemarin juga proses produksi banyak proses-proses waiting di desain, tapi masih dalam kurun waktu yang masih bisa kita jaga. Karena tentunya kalau dengan customer itu kita harus ngejagain ya tadi ya, kualitasnya terjaga, kemudian itu dari sisi waktu juga dijaga. Dan apalagi kita menginsert tadi fitur-fitur sistem yang lebih canggih gitu ya. Sehingga mengkolaborasikan ini tentunya harus dengan sangat well managed ya. Maka dari itu teman-teman PPC juga ya melakukan pengelolaan proyek sedemikian rupa supaya proses dari step awal ya, desain sampai realisasinya hingga kapal ini bisa well operate itu dikelola dengan baik dari teman-teman project management gitu. Nah, tadi mungkin ada beberapa yang aku highlight nih Mas Jamal. Boleh, silakan. Terkait yang teknologi hybrid dari si Orca-nya. Ya. Nah, dari teknologi-teknologi yang tadi fuel-nya, baterainya, panelnya, itu kan gimana ya Bu Tiwi? Cara kerja sistem hybridnya ini kalau boleh tahu ya Bu Tiwi? Iya, jadi sebenarnya kalau yang dimaksud hybridnya untuk di Orca ini sendiri, memang itu kita nggak full elektrik ya. Jadi kita masih punya auxiliary engine, di mana kapasitasnya 2 kali 60 kVA. Kemudian base tadi ya, base itu sampai 133 kWh. Kemudian sama solar panel. Nah, ini tuh kalau misalnya kondisi kita, misalnya kayak sekarang ini ya, kondisi kita nggak jalan gitu. Itu kita tanpa shore connection itu kita masih bisa menggunakan base tanpa auxiliary engine itu dinyalain. Jadi bisa dikatakan ya 75% ya itu bisa diabsorb. Karena kenapa? Hanya kayak lampu AC itu kan bisa saya katakan dayanya rendah ya. Nah, itu masih bisa di backup keseluruhan itu sama base. Nah jadi kalau misalnya pada saat operate ya kita kan sudah nyalain 2 mesin induk ya. 2 kali 1100 HP. Nah di situ auxiliary engine tentunya keduanya akan jalan berfungsi. Nah, base ini dia ibaratnya sambil ngecas ya gitu ya dari AE itu sendiri. Itu dia estimasi 6 jam. Jadi otomatis penggunaan dari base-nya itu sendiri berapa? 24 kurang 6 berarti 18 jam. Nah, harapannya dengan 18 jam ini ujung-ujungnya apa yang dihasilkan? Fuel consumption-nya tuh. Itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan pack existing gitu. Jadi itulah sistem hybrid yang dikembangkan teman-teman untuk produk Orca. Ya, kalau bisa saya katakan expected-nya lumayan loh solar. Kemarin teman-teman sempat hitung tuh kalau solar panel plus sama base ya kalau memang benar-benar cerah. Itu mungkin bisa di range 20 sampai 22 liter per hari untuk penghematannya. Tapi kalau misalnya agak mendung ya gitu ya mungkin dia minim-minim sekitar 12 liter per hari. Gitu. Jadi memang kita pengen mensupport juga ya customer ya bagaimana ya tadi mungkin sudah pernah dengar ya O&O cost ya. Betul. Owning dan operating cost. Jadi kalau misalnya kita bisa mereduce operational cost ya ujung-ujungnya tentunya customer pasti akan lebih happy ya, profitnya ya makin cuan ya. Pasti banget itu Bu Tiwi. Nah itu. Gitu Kira-kira ternyata, seperti Ling. itu Ya kan, ternyata sistem begitu kerjanya. Ya. Yang namanya teknologi hybrid. Iya. Jadi Nah, kita kayak memang nih. belum full elektrik ya. Nah, selain tadi yang cara kerja sistemnya Bu Tiwi, berarti sumber energinya ini dari si solar panel yang diambil dari energi matahari itu ya? Ya, itu salah satunya Salah aja satunya ya. Tidak begitu besar, tapi memang kontributor yang paling besar itu adalah di baterai energy storage systemnya. Karena dia bisa sampai di kapasitas dayanya 133 kWh ya. Oke, nah tadi teknologi hybrid sudah dijelaskan semuanya juga sudah. Nah, kalau saya nih sebagai customer ya, sebagai pelanggan gitu ya, supaya saya beli kira-kira apa sih yang perlu disampaikan ke pelanggan atau apa ya teman-teman di luar sana supaya kayaknya ini memang boleh nih dilirik ya untuk kita beli lah gitu. Benar. Jadi kalau bisa saya katakan kalau memang kita pengen berkontribusi terhadap
kemajuan Indonesia gitu ya, dan kita mau berdaya saing global, at least kita harus menyampaikan ke customer bahwa inilah salah satu produk unggulan kita yang mampu berkompetisi dengan unit-unit produk takbut yang lain. Karena kenapa? Ujung-ujungnya tadi ya, mendukung sustainability atau ESG, net zero emission ya, yang mana ini yang lagi sedang digaung-gaungkan di Indonesia gitu. Jadi memang kita perlu mengubah mindset customer dulu gitu ya. Karena kan mungkin sometimes ada yang customer, ya sudahlah saya kan cuma mau narik tongkang aja betul. ya, dengan payload sekian gitu, nggak perlulah mencari takbut yang futuristik, yang banyak teknologi sistemnya. Tapi kita berusaha untuk meyakinkan customer adalah change mindsetnya gitu ya. Memang sometimes kalau masalah change management itu butuh waktu. Tapi saya rasa dengan kita menyampaikan tadi, oh kita menciptakan produk yang ramah lingkungan, otomatis kan mereka juga berkontribusi terhadap tadi ya, sustainability atau net zero emission program di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan ramah lingkungannya itu bisa mengurangi emisi ya CO2. Ya. Dan ujung-ujungnya tadi operating cost-nya lebih murah gitu. Jadi tahu sendiri kan saat ini solar industri lagi tinggi-tingginya tuh. Kalau misalnya lagi tinggi-tingginya, mereka sangat selektif tuh untuk mencari untuk investasi produk baru ya, ataupun mungkin replacement. Sehingga memang kita perlu meyakinkan mereka bahwa kita menciptakan produk ini untuk meningkatkan produktivitasnya mereka juga ya, untuk meningkatkan kenyamanan juga terhadap teman-teman kru, sama yang terakhir adalah safety-nya. Karena kapal ini juga salah satu desain yang mempertimbangkan perihal safety matters gitu ya. Karena kan sometimes takbut itu ngasis atau enggak nanti akan merapat ke tongkang gitu ya. Nah sebisa mungkin kita menjauhkan dari aspek-aspek yang antara kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman itu minim gitu. Dengan beberapa desain-desain yang mempertimbangkan tadi aspek keselamatan ya. Di gangway, kemudian ada juga di area deck gitu. Sama kita juga ini, kan kapal itu ya Mas Jamal, Mbak Liani, tentunya kan pasti ada waktu time for dockingnya ya. Yeah. Entah dia annual survey, kemudian dia intermediate survey, sampai di special survey ya. Nah itu tuh ketika docking in case ya, engine-nya butuh di overhaul gitu ya, untuk naik gitu. Kita sudah punya engine access. Engine access tuh kalau misalnya kapal-kapal repair tuh harus di cutting dulu tuh manual. Habis itu keluarin, masukin lagi, welding ulang. Kalau ini nggak perlu yang kayak gitu. Sudah sistemnya bolted ya, tinggal dibuka aja, lepas. Kita udah, teman-teman sudah buatkan space untuk mengeluarkan engine-nya, sehingga tidak akan ada proses-proses pekerjaan panas gitu. Jadi sangat mudah banget ya akses buat keluar masuknya engine. Ataupun mempermudah nanti teman-teman saat proses maintenance nantinya ataupun overhaul gitu. Oke, wow. Oke, tadi udah beberapa mungkin terkait sustainability juga sudah di-highlight juga betul. Ya. Nah, Buti, saya tuh kan pengen meng-highlight juga nih, di balik keberhasilan sebuah proyek besar. Orca ini termasuk proyek besar ya menurut saya, karena merupakan proyek development. Ya. Nah, tentunya ada tim yang luar biasa. Pasti. Dan pastinya, nah Ibu Tiwi ini kan sebagai Deputy Division Head di Batam Operation, sebagai pemimpin, saya mau bertanya, apa tantangan terbesar dari sisi operasional sebagai Ibu pimpinan di Batam Operation ini? Baik, kalau kita ngomong tantangan, tentunya pasti ada ya. Jadi karena ini adalah produk baru gitu ya, kalau produk baru itu bagaimana kita memastikan kesesuaian antara desain, kemudian sama aktualnya gitu ya. Kemudian itu bagaimana pengelolaan tim gitu ya, karena kan tim-tim itu tentunya yang mature ya, the right man in the right place. Artinya
kita mencari tim yang benar-benar kompeten di bidangnya sehingga bisa mengaplikasikan apa yang menjadi guidance dari sisi desain itu sendiri. Kemudian dari sisi ketepatan waktu karena kan sebenarnya fitur-fitur sistem kita ini juga tidak ready ya saat itu ya, sehingga tentunya kita bagaimana memastikannya on time gitu, karena memang di perjalanan kayak contoh kayak baterai energy storage system itu kita mengalami beberapa kali perubahan spesifikasi, bahkan harus menambahkan inverter dan lain sebagainya. Jadi itu cukup challenging. Kalau misalnya ada perubahan kayak gitu kan pasti ya secara waktu mungkin ya, jadi pada saat delivernya jadi lebih panjang, akhirnya ada beberapa proses kita idle gitu ya. Tapi kita bersama tim mencoba untuk mencari cara bagaimana supaya proses itu bisa paralel gitu, seri, sehingga tidak menunggu satu item selesai baru kita jalan series gitu ya. Sehingga kita paling tidak memanfaatkan waktu yang seketat mungkin ya, dengan catatan ya kualitasnya masih bisa kita jaga. Jadi memang itu yang paling tantangan terbesar sih, bagaimana mengintegrasikan semua fitur sistem ini di dalam satu komponen. Komponennya yang tadi kita sampaikan adalah SIP dashboard monitoring. Nah itu. Oke, tadi udah diinformasikan sama Bu Tiwi ya soal challenging di operasional ya kan ya. Nah terus tadi mau highlight lagi, tadi kan ada tim yang luar biasa juga di sana. Itu gimana ya cara menjaga supaya tim ini tuh bisa bisa satu semangat gitu kan, bisa satu visi sehingga bisa jadi nih Orca sekarang ini gitu. Ya, baik. Memang kita itu sekarang PMP ya, di tahun 2025 itu kita bertransformasi Mas Jamal dari shipyard ke industrial. Jadi memang kita bagaimana mengadop father kita ya, UTPE dalam hal ini. Mereka kan bisnisnya manufaktur ya. Nah, sebisa mungkin konsep manufaktur itu dituangkan nih di dalam industri kita nih, yang shipyard ke industrial. Nah, jadi kita harus membuat tim dulu memahami konsep besaran itu, ya, konsep besaran itu. Jadi ketika konsep besaran itu kita terjemahkan ya, kita influence ke teman-teman, artinya kalau mengarah ke industrial ya, sebisa mungkin teman-teman harus bisa menerapkan konsep yang lebih atau proses yang lebih modern ya. Bagaimana membangun mungkin kapal itu dengan teknologi-teknologi yang lebih advance, kemudian proses bagaimana di-manage dengan integrasi ya, integrasinya itu dikelola di dalam satu monitoring system ya. Kemudian yang ketiga juga bagaimana follow up recovery-nya. Nah, dari sini memang besaran-besaran itu kita coba sampaikan dulu ya. Kemudian kita harus selalu mengempower tim gitu ya. Jadi kalau saya bisa katakan kolaborasi tim itu sangat penting ya. Komunikasi yang dibangun gitu ya harus benar-benar efektif, sehingga tadi mencegah hal-hal yang bisa dikatakan miskomunikasi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Luar biasa lagi deh kalau ini. Mas Jamal. Jadi ya cukup banyak ya, cukup banyak yang menjadi point of concern untuk membooster nih teman-teman. Up and down pasti ada, pasti ada. Tapi kita ini sebagai leader bagaimana memotivasi mereka. Ya. Ketika ada masalah kita menjadi a part of solution, memfasilitasi gitu ya. Saat down-downnya ayo yuk teman-teman kita rapatin barisan lagi yuk. Betul. Kita punya target nih di depan gitu ya. Nah, sehingga memang leader itu harus bisa menjadi roles dulu gitu. Kalau misalnya sudah bisa menjadi role, saya yakin teman-teman yang lainnya bisa ngikutin selama itu benar-benar hal-hal yang positif yang dibangun oleh seorang leader. Wah gitu ternyata Ling. Jadi ya teman-teman Insan Patria ya. Jadi tadi benar ya, komitmen di awal dulu ya
Kompeten di awal dulu apa, kemudian tujuan atau purpose-nya apa, dan goals-nya biar tercapai. Ya mungkin gini kali ya, karena ini udah di penghujung acara ya kan, kita coba minta dari Ibu Tiwi kali ya, kira-kira dengan generasi muda sekarang ini ya, yang mungkin akan berkarir di dunia maritim gitu ya, khususnya ya, kira-kira ada pesan nggak dari Ibu Tiwi supaya mereka tuh ya industri maritim bukan hanya ketok-ketok, bukan hanya welding, bukan hanya motong si plat-plat ya kan, kemudian jadi kapal gitu. Kira-kira pesannya apa buat generasi muda untuk berkarir atau bekerja di industri maritim? Ya, Mas Jamal, industri maritim itu prospeknya sangat besar, ya sangat besar. Bisa kita lihat ya, lautan ini sangat luas gitu ya. Artinya kebutuhan transporter juga pasti sangat ya kan, gede gitu ya. Jadi Prospeknya cukup tinggi. Maka dari itu untuk teman-teman generasi muda ya, teruslah belajar ya. Kemudian tingkatkan kompetensi untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang mana mendukung ya program Indonesia Maju ya, apalagi 2040 ya, kita juga akan mengarah ke sana, sehingga teman-teman generasi muda harus terus ya bisa mengasah kompetensinya gitu ya. Kemudian jangan pernah lelah untuk selalu berinovasi, karena ide itu akan selalu ada dimanapun selama kita memikirkan itu gitu ya. Karena ide itu bisa terlintas kapan saja dan di mana saja. Jadi teman-teman itu silahkan, industri maritim sangat besar ya. Khususnya PMP juga membuka peluang buat teman-teman bisa bergabung di dalamnya, berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita, bahwa kita juga sangat bisa bersaing di global ya. Sehingga maka dari itu teman-teman generasi muda yang berada dimanapun ya di Indonesia ini, teruslah belajar, semangat berinovasi, dan kembangkan semua kompetensi yang kalian miliki. Tepuk tangan dulu kali ya Mas Jamal ya. Oke, luar biasa sekali ya Mas Jamal. Betul, luar biasa, udah berapa kali tuh ya, udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Ya kan? Jadi karena tadi udah berbicara dengan Orka ini ya kan, dan kemarin juga sudah launching ya Bu Tiwi ya. Ya. Per tanggal berapa kemarin kita? Kemarin launching? kita tanggal 5 Agustus ya launching produk dengan customer ya. Oke, harapannya karena ini di bulan Agustus, produk ini bisa menjadi unggulannya PMP. Amin. Dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Amin. Luar biasa. Oke, jadi kita pamit undur diri kalau gitu ya. Bener. Saya Jamal selaku host. Saya Liani atau Ling Ling. Oke, kalau gitu kita sampai jumpa ke episode podcast berikutnya, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Semangat pagi. Luar biasa. La Patria Bisa.